kita dapat ya. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk mengamalkannya, nasihat-nasihat ini yang Masya Allah kalau saya merasa mengena sekali, tapi untuk mengamalkannya tidak semudah yang kita perlu kesungguhan gitu untuk istiqomahnya kita ya Umi ya. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk mengamalkannya dan Allah rezekikan kepada Umi kesehatan untuk menyampaikannya, insyaallah. Dan insyaallah hari ini kajian ini akan dipandu oleh Mbak Aziza. Silakan Mbak Aziza. Ya, terima kasih Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu lagi di kajian online ini. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman. Tema yang pada hari ini yang akan disampaikan adalah tentang 3 sikap menjauhi dunia agar bisa terhindar dari godaan syaitan dan 3 kemuliaan yang akan diberikan kepada orang yang berhijrah. Gitu ya Umi? Ya, insyaallah mudah-mudahan pas. Untuk mempersingkat untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja waktu nanti tempat dipersilahkan untuk Umi Dida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alu biha min ahli al-ilmi zahira wa batina wa taqsuruna fi ibadika salihin dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita melanjutkan kajian kita pada hari ini, kita panjatkan suratul Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada para tabi'ut tabi'in, kepada para aulia, para syuhada wa salihin, kepada para ulama wabil khusus pengarang kitab Nasaihul Ibad, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. A'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Dan juga kita sampaikan Fatihah untuk seluruh keluarga kita yang sudah wafat terlebih dahulu meninggalkan kita, kepada semua muslimin muslimat, wabil khusus para ulama yang meninggalkan kita di masa pandemi. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan tempat yang mulia di sisi Allah. Kalaupun keluarga kita yang wafat, siapapun, saudara kita, teman kita, sahabat kita yang meninggal memiliki kesalahan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahannya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Baik, alhamdulillah saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada semua para hadirin ya, hadirat, para donatur, wabil khusus kemarin alhamdulillah acara peringatan menyambut tahun baru sudah dilaksanakan. Kemudian santunan yatim dananya sudah kami terima ya, bahkan sudah dialokasikan. Insya Allah mudah-mudahan membawa semangat keberkahan untuk kedepannya. Kita akan terus berusaha di jalan yang betul-betul amanah sesuai dengan bimbingan dari Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita senantiasa bisa melaksanakan segala nilai-nilai kebaikan karena Allah ya, dan betul-betul mendapatkan balasan yang membawa kita menjadi manusia yang lebih baik terus ya. Baik, hadirat yang dimuliakan Allah, kita langsung saja. Kemarin kita sudah berada di makalah yang ke-22. Kalau tidak salah itu ada kalimat yang tertinggal ya dalam makalah yang ke-21. Itu di situ setelah saya kaji ada ketinggalan dan ada nasihat. Pertama kan kun indanas rajulan kun indallah kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas, itu ya. Itu ada yang ketinggalan, wa kun indanas rajulan minan nas. Itu kalimat yang belum terbahas ya. Jadilah engkau di hadapan manusia menjadi seseorang yang termasuk bisa menyesuaikan diri gitu ya. Rajulan minan nas. Ini dijelaskan apa sih maksudnya? Maksudnya adalah fa innallaha yakrahu ayyara 'abadahu mutamayyizan an ghairihi kama fil hadis. Wa kana ba'duhum yad'u bihadza du'a Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Kita disuruh ya, kemarin dari sahabat Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan kita haruslah menjadi orang yang terbaik itu di hadapan Allah ya. Tetapi menurut diri sendiri adalah yang paling jelek ya. Tapi kalau di hadapan manusia kun indan nas rajulan minan nas. Ketika kita berada di sekitar manusia itu jadilah orang yang memang termasuk dari manusia itu sendiri. Artinya kita tidak boleh membeda-bedakan diri kita dengan yang lain. Kita sama aja. Dimanapun kita berada, kita harus menyatakan bahwa diri kita ini tidak ada bedanya dengan yang lain. Ya. Sama. Bahkan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Kan gitu ya. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Dan orang yang betul-betul bertakwa itu sulitnya luar biasa. Makanya ketika kumpul dengan siapapun, kita harus merasa diri kita sama saja dengan mereka. Gitu. Bahkan yang paling baik, merasa diri kita yang paling jelek. Kan gitu ya. Nah, di sini ada sebuah doa supaya menghindarkan diri kita jangan sampai termasuk orang yang sombong. Doanya adalah Allahumma ij'alni sabura
waj'alni syakura waj'alni fi 'aini saghira wa fi ayunin nasi kabira. Allahumma ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur. Gitu ya. Jadi kita memohon kepada Allah supaya menjadi manusia yang pandai bersyukur. Soburo itu artinya akeh syukure. Orang yang banyak bersyukurnya, banyak berterima kasih. Ciri orang yang banyak berterima kasih tentunya ketika menerima pasti banyak memberi. Namanya juga terima kasih gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ketika dikasih hakikatnya dari Allah ya. Mungkin syariatnya kita usaha, maka ketika sudah ada di tangan kita, kita juga memberi kepada yang lain, ya, ngasih lagi ke yang lain. Allahumma ja'alna syakura. Ya, yang kedua, minta kepada Allah supaya kita yang pertama tadi ya, supaya kita banyak sabar. Mohon maaf. Allahumma ja'alna sabura ya. Waj'alna syakura. Yang pertama yang dimohon kepada Allah, mohon maaf ini tadi. Ya Allah, jadikan aku orang yang pandai bersabar. Maaf ya. Yang pertama yang pandai bersabar. Yang kedua, jadikan aku orang yang pandai bersyukur. Dan yang ketiga, jadikan aku menurut pandangan diri sendiri adalah orang yang kecil. Ya. Tapi menurut pandangan orang lain, kita ini besar. Gitu ya. Jadi kita memohon ketika orang lain memandang kita besar, kita tetap memandang diri kita tidak ada apa-apanya. Gitu ya. Ini doa ini bagus sekali kalau kita amalkan. Ya. Jadi ulangi lagi doanya. Allahumma ja'alni sabura. Gitu ya. Yang pertama, ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak sabarnya. Sabar ketika dalam melaksanakan ketaatan, sabar ketika mendapatkan musibah, sabar ketika kita menghindari maksiat atau dosa. Yang kedua, waj'alni syakura. Ya Allah, jadikan aku orang yang pandai berterima kasih atau pandai bersyukur. Yang ketiga, waj'alni fi aini saghira. Jadikan aku menurut pandangan diriku adalah orang yang kecil. Wa fi ayunin nasi kabira. Tapi menurut pandangan orang lain kita ini besar. Artinya, sekali lagi ya, ketika orang lain memandang kita baik, terus selalu kita memandang sebaliknya. Biarlah orang lain memandang kita lebih baik, tetapi kita jangan merasa kita lebih baik. Itu ya. Itu doa yang terakhir yang belum sempat saya bahas ketika dalam makalah yang ke-21 itu ya. Kemudian ada di makalah yang ke-22 juga yang ketinggalan lagi. Kemarin itu sempat agak bingung dengan bacaan ya. Makanya udah saya lihat di kitab saja dan tidak usah ditampakkan di layar biar nggak kagok. Dalam makalah yang ke-22 ada keterangan qala al-Imam Ibnu Uyainah ya. Imam Ibnu Uyainah ini juga kalangan ulama-ulama sufi ini mengatakan man syakalin nasi wa qalbuhu sabirun radin bil qada'i lam yakun jaza'an. Barang siapa yang mengadu kepada manusia sedangkan hatinya itu bersabar dan hatinya menerima dengan ketentuan Allah,
itu tidak termasuk orang yang menyesali, tidak termasuk orang yang ngeresulah gitu ya, ngeresulo kalau orang Jawa. Ada orang yang mengadu kepada manusia tapi hatinya sabar ya, dan menerima dengan takdir, itu tidak termasuk orang yang menyesali atau tidak termasuk orang yang ngeresulah ya. Kenapa? Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah, beliau mengatakan, ajiduni ya, saya bertemu, saya menemukan gitu ya, saya merasakan ya Jibril maghmuman, merasakan susah. Ini Nabi pernah ngadu sama malaikat Jibril. Jibril ternyata sakit gitu ya. Saya merasakan sakit wahai Jibril. Wa ajiduni makruban, dan saya juga merasakan prihatin wahai Jibril. Saya susah, saya sedih. Itu jawaban itu ternyata keluar kalimat itu sebagai jawaban li su'ali Jibril anhu fi maradi mautihi kaifa tajiduka. Itu jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Ya. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana rasanya sakitnya kematian. Ya Rasul, bagaimana rasanya engkau mengalami sakaratul maut? Itu ya ditanya oleh malaikat Jibril ya. Ditanya oleh malaikat Jibril. Beliau mengatakan, wahai Jibril, ternyata aku susah, ternyata aku merasakan sakit. Sakit sekali, wahai Jibril. Nah itu. Jadi Nabi saja pernah mengadu. Tapi bukan berarti Nabi itu ngeresulah. Tapi beliau hatinya sabar dan juga menerima dengan takdir. Gitu ya. Jadi ini ada hubungannya dengan kemarin itu. Jadi kalau kita ditimpa musibah, maka jangan sampai mengadukan Allah kepadaku, katanya. Jangan mengadukan aku, kata Allah, kepada makhlukku. Ya. Nah ini ternyata Nabi pernah juga. Wahai Jibril, ternyata kematian itu sakit, aku susah, gitu. Ini sepertinya gitu mengadu, tapi ternyata Rasul merasakan itu karena dalam kondisi menerima dengan takdir. Itu ya, padahal yang ngasih sakit ya itu kan Allah. Itu tidak termasuk Rasulullah. Itu ya. Itu PR saja ya, karena kemarin ketika saya teliti, ternyata ini ada poin yang belum tersampaikan. Rasanya ada yang kurang sempurna gitu, makanya saya ulangi sedikit. Baik ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan sekarang wal maqalatul tsalitsatu wal 20, makalah yang ke-23. An Hatim al-Asam. Ini diceritakan dari sahabat Hatim al-Asam radhiyallahu anhu. Hatim al-Asam juga ini adalah kalangan yang pengikut Nabi ya, pengikut sahabat yang hidup di abad ketiga. Wahwa Abu Abdurrahman, jadi namanya Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman itu nama kunyahnya, nama sebutannya, nama aslinya memang Hatim bin Ulwan. Wa yuqalu, dan ada yang mengatakan juga Hatim bin Yusuf. Wa huwa min akabiri masyayikhi Khurasan. Beliau itu termasuk ulama besar ya di negara Khurasan.
urusan itu ini negara Iran ya, kalau nggak salah ya. Wa kana tilmidzu Syaqiq, dan beliau itu juga muridnya Syekh Imam Syaqiq ya. Itu. Ruwiya diceritakan annahu ja'at imra'atan fasa'alat Hatiman an mas'alatin fattafaqa annahu kharaja minha fi tilkal halati sautun. Diriwayatkan pada suatu hari ada seorang perempuan bertanya kepada Imam Hatim tentang masalah. Kemudian pada kesempatan itu ternyata si perempuan tadi mengeluarkan suara ya. Suara apa ini maksudnya? Dia mengeluarkan suara dari duburnya. Apa tuh? Kentut ya. Kemudian hajalat. Faqala Hatim. Ya. Kemudian si perempuan tadi merasa sangat malu. Waduh, saya lagi nanya ketemu guru, malah kentut katanya. Faqala Hatim. Kemudian Imam Hatim ini mengatakan, irfa'i sautak. Coba ketika dia bertanya, malah disuruh, tolong suaranya dikeraskan. Suaranya lebih keras lagi. Fa'ara min nafsihi annahu asam. Ternyata Imam Hatim ini dia sedang mempertegas ya bahwa dia mengatakan bahwa dirinya itu orang yang tidak begitu mendengar gitu ya. Jadi sebetulnya dia sedang actionnya begitu ya. Pura-pura nggak dengar sebetulnya gitu ya. Fasarat al-imra'atu, maka si wanita tadi yang tadinya dia memerah mukanya karena malu, dia senang bidzalika dengan kejadian itu. Wah, ternyata ini Imam Hatim ternyata kurang dengar, berarti saya tadi kentut nggak kedengeran ya. Senang lah tuh. Wa qalat innahu lam yasma' as-sauta. Dia bilang, nah, dia nggak dengar berarti suara kentut saya. Fa ghaliba alaihi ismul as-samam, maka setelah itu akhirnya Imam Hatim itu dijuluki al-samam ya. Al-asam itu artinya orang yang tuli, itu ceritanya. Begitulah orang hebat itu bukannya mentertawakan gitu ya. Kalau kita kan gitu, orang kentut malah wah, satu ruangan ya, semuanya. Tapi kalau ulama besar, ulama betul-betul ma'rifat billah, justru dia berusaha menutupi aib orang lain gitu ya. Menutupi kejelekannya, walaupun sebetulnya kentut itu kan nikmat ya gitu. Ya mungkin bisa dibayangkan gimana kalau Bu Uli datang ya ke ulama besar, pas nanya suara kentutnya keras, wah langsung. Jadi Imam Hatim itu pura-pura nggak dengar malah. Selanjutnya itu hanya selingan saja sebetulnya penjelasan kenapa alasannya Imam Hatim disebut al-asam gitu ya. Yang beliau katakan, ma min sobahin illa wa yaqulu syaitanu li ma ta'kul wa ma talbas wa aina taskun fa aqulu lahu akulul maut ay azuku miraratal maut wa albasul kafana wa askunu al-qabra fayahrubu ay asyaitan bidammir. Ini Imam Hatim al-Asam, beliau mengatakan, tidaklah datang setiap pagi ya, kecuali setan itu nanya sama saya katanya.
Jadi setiap pagi itu beliau ditanya oleh setan. Wahai Hatim, gitu ya, mungkin kalimatnya begitu. Kamu makan apa hari ini? Kamu pakai baju apa hari ini? Dan di mana kamu tinggal hari ini? Bagaimana jawaban seorang yang soleh ini? Beliau mengatakan, aku katakan kepada setan, yang aku makan adalah kematian. Maksudnya, setiap hari saya merasakan pahitnya kematian. Itu yang selalu diingat-ingat, yang selalu dirasakan oleh Imam Hatim. Sehingga ketika ditanyakan, bagaimana, apa yang kamu makan? Beliau tidak berpikir makan. Luar biasanya ini ya, orang soleh. Saya nggak pernah mikirin makan. Yang ada dalam rasa diri saya itu merasakan bagaimana nanti kita semua akan mati. Yang saya rasakan adalah bagaimana sakitnya kematian. Satu, itu jawabannya ya. Yang kedua, ketika ditanyakan kamu pakai baju apa? Wa albasul kafana. Beliau bilang, bajuku hanya kafan. Karena yang aku ingat setiap hari adalah kematian, bagaimana sakitnya kematian. Maka yang aku pakai, yang aku gunakan, ya kafan. Orang yang ingat mati terus, ya ingatnya bajunya cuma kafan. Itu jawaban yang dikemukakan oleh Imam Hatim atas jawaban, ya, atas pertanyaan dari setan. Kemudian jawaban yang ketiga, wa askunu al-qabro, saya tinggal di kuburan. Saya nggak mikir baju yang bagus, saya nggak mikir ya, rumah yang mewah, makanan lezat. Ya. Yang saya pikir adalah sakitnya kematian, yang saya pikir adalah bahwa nanti baju saya adalah kafan, berarti tinggalku pun sebetulnya yang sesungguhnya adalah kuburan. Begitu ya? Subhanallah. Nah, ketika 3 pertanyaan ini yang datang dari setan dijawab dengan 3 pertanyaan itu juga. Halo? Ya? Nggak ada masalah ya? Ternyata setan lari. Gitu. Setan lari. Ayah rubumini. Setan itu menjauh. Dia lari. Udahlah, orang yang model begini nggak usah diganggu. Itu ya. Jadi kesimpulannya kenapa saya bikin tema, apa sikap kita supaya kita tidak diganggu oleh setan. Maka ketika kita makan, kita harus ingat bahwa kita akan merasakan sakitnya kematian. Jangan cuma enak-enakan terus yang kita ingat berarti ya. Ketika kita pakai baju apapun, insya Allah baju yang terakhir, yang paling bagus, yang paling indah hanyalah kafan. Dan rumah yang mewah, yang megah, kita idam-idamkan, yang sesungguhnya adalah hanya ukuran kuburan. Jadi orang yang selalu ingat dengan kematian dan tidak peduli dengan urusan dunia yang berlebihan, dia tidak akan diganggu oleh setan, dan justru setan akan lari dari orang seperti itu. Ini luar biasa ya. Kalimat-kalimat yang seperti ini, betul kata Bu Uli tadi, susah banget dilaksanakan dalam keseharian. Artinya, setiap hari kita harus ingat mati, itu aja lah. Ya. Apalagi di musim pandemi, ya, tiap hari, tiap waktu, tiap jam. Ya, itu ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, kita lanjutkan wal maqalatur rabi'atu wal ishrun, maqalah yang ke-24. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini hadis ya.
Man barang siapa kharaja dia keluar, artinya hijrah. Min dhullil ma'siyati dari kegelapan dosa, ila izzit ta'ati, ila izzit ta'ati, ila izzit ta'ati, menuju kepada kemuliaan ketaatan. Di sini dikatakan min idhafatus sifat lil mausuf. Ini sifat dengan yang disifati diidhafatkan, ya. Maksudnya aiman taraka al ma'siyah, barang siapa yang meninggalkan maksiat, allati tusayyiruhu dalilan, ya, maksiat itu kan bisa menyebabkan orang menjadi hina. Dia beralih wa amal ta'at allati tusayyiruhu azizan, dia beralih dari maksiat kepada ketaatan, karena ketaatan itu bisa menyebabkan orang itu menjadi mulia. Atahullahu ta'ala salasa sifatin mahmudatin, maka Allah akan memberikan 3 sifat yang mulia. Mohon maaf, saya ada tamu sebentar. Ya, kita lanjutkan. Jadi 3 kemuliaan yang akan Allah berikan bagi orang yang hijrah. Ya. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan maksiat menuju ketaatan. Ya. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf. Ketika orang berhijrah atau berpindah dari sering melakukan maksiat kemudian dia melakukan ketaatan, maka Allah akan muliakan. Diberikan oleh Allah 3 kemuliaan atau 3 sifat yang terpuji. Yang pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin yunfiquhu bal bisukuni qalbihi. Orang yang tadinya suka berbuat maksiat kemudian dia beralih ingin taat, maka dia akan dikayakan oleh Allah, ya, dengan tanpa memiliki harta. Artinya Allah akan memberikan kepada orang tadi hatinya menjadi tenang. Jadi orang yang betul-betul hijrah itu yang akan diberikan rizki oleh Allah bukan semata-mata harta, tapi ketenangan jiwa. Walaupun tidak punya apa-apa, tapi hatinya tenang. Subhanallah. Ini insya Allah mungkin pasti ya kita akan merasakan semuanya betapa ketika kita mendengarkan nasihat, kemudian kita ingin punya semangat melaksanakan nasihat itu. Ya. Ketika kita punya salah, kita ingin memperbaiki kesalahan, kemudian kita bisa melaksanakan, itu ketenangan yang luar biasa akan diperoleh oleh siapapun yang ingin mengalihkan dosa menjadi ketaatan. Ya. Yang kedua, wa ayyadahu ay qawwahu min ghairi jundin ay asakirin yu'inuna